Selamat Hari Raya Pentakosta. Saya percaya pertama Pentakosta yang pertama itu turunnya firman Tuhan di Gunung Sinai. Lalu yang kedua kita melihat yaitu di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dan itulah bukti bahwa Tuhan hobi mengangkat orang yang paling rendah, didudukan tempat paling tinggi. Dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang Galilea yang dianggap rendah oleh orang-orang Yudea. Sama sekarang mungkin di Indonesia Timur lah begitu, yang kurang diperhitungkan. Malah dipilih oleh Tuhan jadi rasul-rasul. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Hanas, Kayafas dan keluarga. Jadi KKN ini, keluarga dari imam besar menghakimi dua hamba Tuhan ini. Yang satu mengangkat diri tinggi, yang satu diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itulah apa yang terjadi, Petrus menjawab dengan penuh dengan Roh Kudus. Sebab dia ditanya, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Apa yang terjadi? Orang lumpuh sejak lahirnya, kecil di hadapan Tuhan. Pada waktu itu ketika orang melihat mereka orang hebat, dengan nama Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, kata Rasul Petrus. Sedangkan kasih Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Firman Allah mengatakan bagaimana ada yang bertanya, apa yang baik keluar dari Nazaret? Mungkin saudara berasal dari keluarga sangat sederhana, mungkin berasal dari ujung timur Indonesia, yang mungkin tidak masuk perguruan tinggi. Ada kabar baik buat setiap daripada Anda. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes. Ketika mereka lihat keberanian Petrus dan Yohanes yang tidak takut akan manusia, maka firman Tuhan mengatakan mereka baru sadar that they had been with Jesus. Mereka ini bergaul dengan Yesus. Dengan siapa kita bergaul? Tuhan hobi memang. Kalau saya berasal dari satu daerah yang bahkan di peta nggak ada, rapopo, tidak apa-apa. Tuhan sanggup mengangkat kita. Dari Nazaret, Yesus Kristus dari Nazaret, saya percaya setiap tindakan daripada Allah tidak ada yang kebetulan. Lahirnya di Bethlehem, tinggalnya di Nazaret, itu di daerah Galilea. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus lebih banyak di Galilea daripada yang di Yudea. Bahkan dari 12 murid Tuhan Yesus, yang 11 adalah orang Galilea, hanya satu berasal dari Yudea. Disebutkan dari namanya, Yudas Iskariot. Iskariot adalah sebuah kota kecil, tetapi dari daerah Yudea. Dan justru Tuhan mengangkat rasul-rasul ini, orang-orang sederhana. Memang di Bali di mana kami tinggal, ada Raja Bali pernah bertobat, Anak Agung Panjitisna, yang juga seorang sastrawan. Tetapi pertama kali adalah seorang pembantu rumah tangga dari Cangtohang. Seorang wanita, dulu dianggap enteng kan. Dan justru dari kasta yang terendah, bahkan tidak punya kasta, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Marilah kita belajar sesuatu hari ini. Jangan menganggap rendah siapapun. Karena Tuhan sanggup menurunkan orang yang paling sombong, paling tinggi, paling angkuh, paling berkuasa, dan mengangkat orang yang paling rendah. Kita ingat bagaimana Presiden Soeharto itu diturunkan pada waktu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan baru beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pas 10 hari yang lalu. Dan karena itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pastikan setiap daripada warga negara kerajaan Allah bukan cuma dilahirkan kembali, tapi penuh dengan Roh Kudus. Melakukan perintah agung, yaitu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan kemudian beritakan firman Tuhan sampai ujung bumi. God bless you warga kerajaan. Amin. Saudara, hari ini hari Pentakosta. Ya, sebutnya harus benar ya, bukan Pantekosta tapi Pentakosta. Kata Pantekosta enggak ada artinya. Tapi orang Indonesia suka bilang Pantekosta. Yang benar itu Pentakosta. Itu bahasa Yunani, itu bahasa orang, jadi jangan kita salah ucapkan. Coba semua bilang Pentakosta. Itu turunnya Roh Kudus itu berupa burung merpati ya. Kalau di waktu Yesus dibaptis. Itu karena di Israel, kalau Roh Kudus turun di Papua dalam bentuk burung cendrawasih. Burung Papua, burung cendrawasih.
Kok nggak ada cakapnya? Ulang-ulang. Burung Papua, burung cendrawasih. Terima kasih. Salam kiri kanan bilang, Happy Pentecost Day. Haleluya. Amin. Tema kita di bulan ini masih exalting the lowly. Ya, mengangkat atau mengagungkan orang yang rendah. Saya ingin bacakan memahami exalting the lowly ini dari perspektif pencurahan Roh Kudus. Saya bukan hanya pengkhotbah, tapi saya pengajar. Jadi saya khotbah sambil ngajar. Karena Alkitab bilang firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Katakan mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Saya berdoa supaya kita tidak hanya dapatkan pengetahuan, tapi sungguh-sungguh berjumpa dengan kuasa kebenaran, yaitu Kristus. Perhatikan Kisah 1 ayat 8 dan 2 ayat 4. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu Yesus mengucapkan itu sebelum dia naik ke surga. Dan perhatikan ayat 2, pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, saya mau memahami ini dari perspektif yang lain. Tidak seperti perspektif pada umumnya. Perhatikan saudara. Yesus bilang, aku akan mengirim atau mengutus Roh Kudus kepadamu supaya kamu punya kuasa. Dia ucapkan itu sebelum dia naik ke sorga. Kenapa dia ucapkan? Karena dia punya kuasa untuk itu. Dia punya otoritas mutlak. Nah, kata Pentakosta itu artinya 40 tambah 10. 50. Hari ke-50, 40 hari setelah Yesus bangkit. Dan 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Jadi hari ini tanggal 8 Juni di seluruh dunia gereja merayakan hari Pentakosta. Nah, perhatikan. Spirit Pentakosta itu punya 3 dimensi. Yang pertama dimensi koinonia, persekutuan. Yang kedua dimensi diakonia, pelayanan. Dan yang ketiga dimensi marturia atau kesaksian. Saya terangkan satu-satu ya, perhatikan. Yesus bilang kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke Jakarta Selatan di Belesa. Bilang amin. Kata kuasa dalam bahasa Yunani ada 2 istilah. Yang pertama namanya exousia. Exousia artinya kuasa untuk mengatasi orang lain. Kuasa untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Contohnya pada Lukas 9, Yesus mengutus murid-murid dengan kuasa exousia untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Itu kuasa dari Yesus. Tapi kemudian yang kedua namanya dunamis. Kata dunamis dari bahasa Yunani yang kemudian dikenal dengan kata dinamit yang meledakkan. Nah, itu ibarat aki mobil. Mobil secanggih apapun kalau nggak ada akinya, mobil nggak bisa jalan. Itu yang disebut dinamit, dunamis.
Berarti Yesus bilang begini, kamu akan terima dunamis, kuasa dari Allah. Dan ketika kuasa dari Allah itu turun ke atasmu, kamu akan terima, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan adikodrati. Perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Karena ini kuasa Allah. Yesus mengucapkan itu kemudian dia naik ke surga. Pas 10 hari kemudian, pada pasal 2, Roh Kudus dicurahkan. Ada banyak sekali penafsiran yang macam-macam, tapi saya nggak mau terikat dengan penafsiran orang. Saya mau bahas Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Perhatikan. Yesus itu mengajar murid-murid selama 3,5 tahun. Ada yang bilang murid-murid itu orang buta huruf. Itu orang yang ngomong begitu harus minta maaf tuh kepada murid-murid. Murid-murid itu para nelayan, pemungut pajak. Mereka sekolah. Hanya karena orang tua mereka orang yang rendah, orang lemah, orang masyarakat biasa. Mungkin mereka nggak lanjut seperti Paulus yang jadi rabi. Paulus itu sekolah sampai doktor. Nah murid-murid ini sekolah. Sekolah di mana? Di jalan raya. Di dalam perahu. Di dalam rumah, di perjalanan, siapa gurunya, rabinya, dosennya, profesornya bernama Yesus Kristus Tuhan. Bilang amin. Wow, saya ini dosen untuk program S1, S2. Jadi kalau mahasiswa saya itu, kalau saya ngajar mereka panggil saya, terima kasih Pak dosen. Ya mereka cuma bilang terima kasih sih, nggak ada yang kasih persembahan. Terima kasih Pak dosen. Mereka bangga, ada yang bangga, Pak foto dong sama Pak dosen. Bangga sekali mereka. Bayangkan 3,5 tahun berjalan bersama Yesus, makan bersama, tidur bersama, ada di perahu bersama, di dalam bait Allah bersama, semua gaya hidup Kristus. Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran, tapi dia mengajarkan keterampilan bagaimana caranya mempraktekkan firman. Dan dia juga sekaligus memberi kuasa, visi, misinya Tuhan. Jadi 3 hal ditemui oleh murid-murid yang tidak ada duanya. Baru belakangan Paulus dapatkan itu pada Kisah Para Rasul 9. Jadi salah kalau orang bilang murid-murid enggak sekolah. Mereka sekolah. Hanya mereka enggak ada ijazah. Tapi kalau sekarang punya ijazah, pasti dianggap palsu. Karena mesti dia ada meterainya. Dia nggak butuh ijazah, dia butuh kuasa. Bilang amin. Wow. Nah, Yesus bilang begini, kamu akan terima kuasa. Dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti kuasa dunamis datang dari Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Allah sendiri. Jadi dapat dunamis untuk apa? Menjadi saksiku, bukan saksimu. Menjadi saksiku, kata Yesus, di Yerusalem, pusat peradaban, pusat penginjilan, pusat segala sesuatu. Di Yudea, Samaria, bangsa-bangsa lain, dan sampai ke ujung bumi. Saksi itu ada 2 istilah dalam bahasa Inggris. Witness artinya menceritakan, bercerita. Explanation, menjelaskan. Tapi saksi juga artinya evidence, artinya bukti. Jadi Petrus bilang kami tidak hanya bercerita tentang Yesus orang Nazaret itu. Kami tidak hanya bercerita tentang Yesus yang mati dan bangkit itu. Tapi kami adalah bukti bahwa Yesus yang kami ceritakan itu benar dan hidup. Bilang amin. Itu yang kemudian Paulus menyebutkan di kitab Korintus,
kamu surat terbuka. Kata bukti dalam dunia pengadilan selalu hakim minta 2 bukti untuk mensahkan sebuah kasus. Bahasa Latinnya in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Artinya bukti harus lebih terang dari cahaya matahari. Berarti kita, anak-anak kerajaan Allah, saudara dan saya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mesti menjadi bukti terang benderang bahwa Yesus itu, dia tidak hanya lahir, tapi dia mati, bangkit dan naik ke sorga, lalu dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Bilang amin. Yang bisa membuktikan itu, Anda dan saya. Karena kita terima kuasa itu. Kita percaya kepada dia. Jadi kita nggak usah ada waktu untuk memprotes pendapat orang, nggak usah. Kita tidak punya cukup waktu untuk membantah apa kata orang. Tapi hidup kita menjadi bukti perbantahan terhadap pendapat orang dunia ini. Itulah kekuatan kuasa itu. Kamu akan menjadi saksiku. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan pada peristiwa Pentakosta, kisah para Rasul 2, terjadi peristiwa-peristiwa yang ajaib. Apa peristiwa yang ajaib? Orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia yang berkumpul di Yerusalem. Karena itu peristiwa memperingati 2 hal, yaitu hukum Taurat diberitakan dan peristiwa panen raya. Itulah kesempatan Roh Kudus dicurahkan. Dan 12 murid ini, ingat 12 ya, tadinya 11, Yudas sudah mati sebelum Yesus mati. Sebelum Yesus disalibkan, Yudas sudah mati. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, Matias sudah dipilih. Berarti 12 tetap menggenapi. Dalam Kisah 1 ayat 15 dan seterusnya. Mereka 12 itu bisa berbicara menggunakan bahasa-bahasa orang-orang yang hadir di Yerusalem. Kita orang Partia, orang Elam, orang Arab, orang Mesopotamia, orang Asia, orang Roma. Semua orang berkumpul. Tuhan mau bilang begini, peristiwa Babel yang mencerai-beraikan. Karena keangkuhan dan kesombongan manusia. Sekarang semua dikumpulkan dengan kuasa Roh Kudus. Supaya Injil Kerajaan Allah menyebar ke segala bangsa di dunia. Itu kuatnya Roh Kudus itu. Sekarang mari kita pelajari. Apa itu Roh Kudus? Bagaimana caranya dia bekerja? Yang pertama, percayalah bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Bilang amin. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang lain. Dia Allah Tritunggal. Dia Roh Kudus Allah sendiri dan dia hadir untuk menolong kita terus-menerus di bumi di antara manusia. Karena dia Allah yang hadir. Omnipresent, dia selalu hadir. Bahkan waktu Musa berdialog dengan Tuhan di padang gurun. Siapakah engkau kalau orang bertanya, Tuhan bilang katakan kepada orang Israel, Ehye, Esyer, Ehye. Ahye, Esyer, Ahye, sama saja. Itu bahasa Ibrani. Artinya, aku Allah masa lalu, nenek moyangmu. Aku Allah sekarang yang sedang berbicara dengan engkau. Tapi juga aku, I will be present there. Aku akan ada di sana. Dan terus menerus sepanjang sejarah manusia. Jadi Allah hadir. Anda tidak perlu meragukan kehadiran Allah. Dia hadir, sekalipun Anda tidak hadir, dia tetap hadir. Dan Allah tidak bisa dipengaruhi oleh penyembahan kita. Saudara mau menyembah sampai berjingkrak-jingkrak di gedung ini, nggak ngaruh sama Tuhan. Kenapa? Dia tidak bisa berubah. Tetapi kalau kita menyembah dia dengan sungguh-sungguh, kita yang berubah. Bilang amin. Apa yang berubah? Pola pikir kita. Cara kita menghormati Tuhan. Cara kita mengagumi Tuhan.
Cara kita menyebut Tuhan. Hidup sehari-hari kita. Tanda Anda menghormati Tuhan. Holy fear, rasa kagum, hormat akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Allah ada di samping kita. Dia Allah yang menopang kita dari dalam. Dia bekerja melalui hidup kita. Dia bermanifestasi dalam hidup kita. Dia Allah, Roh Kudus itu Allah yang hadir. Jangan pernah meragukan itu. Problem apapun yang kau hadapi tidak dapat menggeser kehadiran Allah. Situasi apapun yang Anda hadapi tidak bisa menggeser kehadiran Allah. Dia Allah omnipresent, hadir selalu di dalam dan di antara kita. Bilang amin. Melalui apa? Roh Kudus. Problemnya banyak orang berdoa minta Roh Kudus. Saya mau kasih tahu Anda nggak usah berjuang dapat Roh Kudus. Nggak usah. Cara dapat Roh Kudus. Alkitab menceritakan kamu penuh firman. Karena firman itu pedang roh. Jadi nggak usahlah berjuang lari 40 kilometer. Berdoa pagi sampai tengah malam hanya supaya dapat kuasa Roh Kudus. Nggak usah. Ketaatan pada firman Allah, Roh Kudus bekerja. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman jadi terang. Berterang jadi karena ada perjumpaan dua kekuatan. Roh Kudus dan firman berjumpa, terang terjadi. Contohnya waktu Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah. Di altar call, para pendoanya 120 murid plus 12 rasul itu. 12 rasul itu berdiri di atas panggung. Lalu 120 orang yang udah terima Roh Kudus mereka mengelilingi altar call, 3.000 orang bertobat. Sekarang 3.000 pendeta khotbah, satu pun tidak bertobat. Karena apa? Khotbah lain, kelakuan lain. Jadi nggak usah berjuang dapat Roh Kudus. Roh Kudus itu dia Allah yang hadir karena ada satu kuasa yang ada dalam dirimu. Apa itu? Firman Allah. Maka tiap hari penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Tiap hari baca firman. Yang belum ikut KGP setiap jam 5 pagi, saya sarankan ikut. Ini bukan promosi, tapi memang ada gunanya. Amin. Ikut aja. Yang menyampaikan firman juga dari macam-macam. Orang-orang yang tanda kutip Alkitab bilang tidak terpelajar. Tidak terpelajar itu bukan tidak sekolah. Kata tidak terpelajar di Kisah Para Rasul 2 adalah mereka yang bukan sekolah rabi. Mereka yang bukan sekolah profesor doktor. Tapi mereka ngalami firman Allah. Dan ketika Roh Kudus datang, dia berjumpa dengan firman pada diri seorang, terjadi kuasa. Berarti Petrus berkhotbah dan 2.000 bertobat karena dia ucapkan firman. Dan Roh Kudus seolah-olah nyambar firman itu, terjadi kuasa pertobatan. Dari mana Petrus dengar firman? 3,5 tahun dia belajar dari sang rabi utama. Dia belajar dari Kristus. Tidak hanya dapat firman, tidak hanya mengajarkan keterampilan, tapi dia terima kuasa dinamis dari kuasa Roh Kudus. Bilang amin. Yang kedua, kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kita untuk memberi kehidupan. Bandingkan Kejadian 2 ayat 7. Waktu manusia diciptakan dari tanah, debu tanah, dia masih debu tanah. Dia baru jadi makhluk yang hidup. Waktu Allah menghembuskan nefes, ruah Allah. Begitu masuk manusia jadi makhluk yang hidup. Berarti adalah tidak benar. Kalau Roh Kudus masuk ke orang, terus tiba-tiba dia itu kayak mati akal. Ya, ada pengajaran gereja tertentu. Kenapa dia? Dipenuhi Roh Kudus. Tapi kok mati akal? Roh Kudus itu Allah, dia menghidupkan. Ada yang bilang Roh Kudus masuk dan dia menggelepar-gelepar intrans. Itu tidak benar. Roh Kudus itu memberi kehidupan. Dia gunakan akal sehat kita. Dia gunakan tubuh roh jiwa kita. Pertanyaannya,
Kenapa orang intrans? Kenapa orang menggelepar-gelepar? Saya kasih tahu, ini pengalaman saya. Dia menggelepar-gelepar itu bukan karena Roh Kudus bekerja di dia, tapi karena di dalam diri orang itu ada kuasa lain. Apakah kuasa sihir, apakah kuasa roh-roh kegelapan, kuasa-kuasa roh-roh jahat. Dan ketika firman diucapkan oleh seorang pendoa, Roh Kudus sambar firman itu dan kena kepada orang yang didoakan. Apa yang terjadi? Dia kemudian bermanifestasi supaya kuasa itu keluar dari tubuhnya. Ini prinsip yang benar. Saya itu kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Protestan. Pokoknya Protestan, udah. Nggak ada saingannya. Dosennya Profesor Belanda. Dosen-dosennya hebat-hebat. Dan saya termasuk mahasiswa yang cerdas. Kok nggak ada yang bilang amin? Haleluya. Tapi untuk bikin doa mujizat kayaknya nggak pernah. Doain orang sakit nggak sembuh. Zaman itu tahun 81 sampai dengan tahun 2004, bayangkan kuliah 81, S1, S2 sampai tahun 2004 nggak ada mujizat. Doain orang sakit malah mati bukan sembuh. Tapi yang udah 70 tahun ke atas. Tahun 2005 saya ikut camp pria. Ya. Sekarang disebut Rockman, dulu namanya Pria Sejati. Saya sudah punya pengetahuan bukan? Kan pengetahuan S1, S2 kan. Hampir 8 tahun itu. Saya ngerti Alkitab, bapak saya pendeta. Gimana saya nggak ngerti Alkitab? Tapi nggak ada kuasa yang terjadi. Nah waktu tahun 2005 saya ikut camp, saya dipulihkan. Saya terima kuasa Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? 40 hari kemudian, sebenarnya bukan 40 ya, hari ke-37. Mujizat pertama yang dilakukan ketika saya berdoa. Orang gila sembuh total. Pulang dari rumah sakit jiwa di Grogol. Didoakan di gereja 2 jam kemudian sembuh total. Lalu mulai terjadi mujizat. Saya KKR dan pelayanan dan terus banyak orang sembuh. Orang gila sembuh. Orang lumpuh berjalan. Orang tuli mendengar. Pernikahan-pernikahan yang kacau lalu dipulihkan kembali. Suami yang kabur 20 tahun ke Singapura bisa kembali ketemu istrinya lagi di Jakarta. Banyak sekali terjadi mujizat. Ternyata mujizat terjadi bukan karena aliran gereja. Mujizat terjadi bukan karena nama seorang hamba Tuhan yang hebat. Mujizat terjadi bukan karena nama sekolahnya. Mujizat terjadi karena ketaatan pada firman Allah. Bilang amin. Karena itu dia nggak butuh jabatan untuk bikin mujizat. Dia nggak butuh gelar akademis untuk bikin mujizat. Apa buktinya? Yesus panggil murid-murid. Siapa mereka? Nelayan. Siapa mereka? Pemungut cukai. Itu yang kemudian disebut tidak terpelajar, bukan tidak sekolah, tapi mereka tidak punya pendidikan teologi yang tinggi seperti Paulus dan kawan-kawan di Bait Allah. Maka Tuhan bisa pakai semua orang. Dia pakai ibu rumah tangga, seorang perempuan yang dicurigai pelakor di Samaria. Perempuan Samaria itu punya 5 suami, yang sekarang lagi dengan dia suami orang. Tapi lihat, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia ngerti firman, dia ngerti. Karena dia loh sama Yesus, kami beribadah, kami menyembah di gunung ini. Nenek moyang kami, berarti perempuan ini tahu. Ketika berjumpa dengan Kristus, Tuhan pakai dia untuk mengubah satu kota. Bilang amin. Rahab, seorang pelacur di Yeriho, dia punya iman, dia menyelamatkan 2 pengintai. Dan Alkitab mencatat dia sebagai pahlawan iman. Matius seorang pemungut cukai yang amat dibenci oleh masyarakat Israel, terutama suku Selok.
yang sangat radikal dengan nasionalisme, justru Matius menulis Injil Matius. Petrus seorang nelayan yang bawa amis di pelabuhan, yang tidak punya uang lagi untuk sekolah lebih tinggi, kecuali bisa nelayan. Apa yang terjadi? Dia menjadi dasar utama bagi gereja Katolik. Imannya mengubah banyak orang. Jadi Tuhan pakai kita. Saya bersyukur di GBI Rock ini ya, Rock Ministry. Tuhan pakai semua orang. Tidak peduli jabatan apapun. Kalau dia mau taat pada firman Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Saya kalau ikuti KGP itu ya. Apa istilah yang bagus? KGP. Kingdom Generation Prayer. Saya kalau ikuti ya. Yang menyampaikan firman Tuhan itu. Orang-orang yang gak ada S2, S3-nya. Gak ada teologi yang hebat-hebat. Tapi yang mereka sampaikan itu kuasa firman yang begitu luar biasa. Saya sering kali belajar dari mereka. Di kita di KGP. Itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu bekerja. Di tengah-tengah firman Tuhan yang ditaati oleh mereka. Sekalipun hidupnya sangat sederhana. Yang berikutnya, ketiga, Roh Kudus itu bekerja di dalam kita untuk memberikan penjelasan. Untuk menerangkan yang tidak jelas. Jadi tiba-tiba ada orang yang intrans, kemudian dia mulai sandal. Apa lagi itu? Kita nggak ngerti. Masa bahasa rohnya itu suka makan ciki kali itu. Sandal, berarti sandalnya dibawa lari orang. Kayak cicak. Kita nggak ngerti itu. Jangan begitu caranya. Karena Roh Kudus menolong orang menjelaskan sesuatu yang tidak kita mengerti. Makanya Paulus bilang di kitab 1 Korintus. Kalau ada orang nggak ngerti, jangan nanti kamu digila orang gila. Lebih baik aku mengucapkan 1-2 kata yang dapat dimengerti. Jadi Roh Kudus itu menolong kita menjelaskan sesuatu yang tidak kita mengerti. Yang keempat, Roh Kudus bekerja dalam kita untuk membebaskan kita dari primordialisme. Perhatikan ya. Roh Kudus menolong kita untuk bebas dari kebiasaan mengagungkan suku sendiri, mengagungkan nama sendiri. Perhatikan semua orang dari segala suku bangsa hadir di Yerusalem. Dan Roh Kudus bisa menerangkan melalui murid-murid Injil Kerajaan Allah dan semua orang mengerti. Berarti Roh Kudus itu tidak membuat sekat-sekat. Oh ini kamu orang Batak, ini orang China, ini orang Ambon, orang Madura. Tidak ada, orang Papua. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Bilang amin. Pendapat kita sama, hanya pendapatan yang berbeda. Haleluya. Jadi saudara, mari kita pakai kebenaran Roh Kudus itu dengan baik dan benar. Jangan radikal, orang Ambon bilang jangan radikal bodoh-bodoh. Mari pakai kebenaran ini. Roh Kudus menolong kita. Nah sekarang yang terakhir, 3 bagian terakhir. Roh Kudus dicurahkan untuk memenuhi misi Allah. Dan kemudian dalam masyarakat jemaat mula-mula dikenal dengan 3 istilah. Yang pertama disebut koinonia atau persekutuan. Katakan persekutuan. Dalam Kisah 2 ayat 41 dan seterusnya, persekutuan. Persekutuan kata dasarnya apa? Kutu. Kutu yang di bahasa Indonesia itu. Saya udah tanya banyak mahasiswa, jawabnya salah. Persekutuan kata dasarnya apa? Sekutu, salah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, persekutuan kata dasarnya kutu. Kutu apa? Kutu yang di kepala orang itu. Sekarang gak ada kutu lagi karena udah pakai sampo. Dulu di kampung, ya kalau ada anak katekisasi, kalau di rumah pastori, rumah pendeta, itu anak-anak katekisasi, murid-murid sekolah Alkitab, itu habis bekerja, mereka saling cari kutu. Jadi
di kampung itu ada pondok-pondok gitu ya. Lalu ada tangga-tangganya. Nah mama duduk paling bawah. Kemudian satu lagi di tempat tahap. Terus mereka saling cari kutu. Ini namanya persekutuan. Apa yang terjadi persekutuan itu? Mama mulai cerita. Ini yang disebut pemuritan. Mama cerita bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana mengurusi suami, bagaimana mengurusi anak-anak. Jadi orang tua-tua pada waktu itu mereka memuridkan dengan pola cari kutu. Ini persekutuan. Mana ada musuh kasih kepala kepada musuh. Hanya mereka yang sehati, sepikir, sejiwa. Bilang amin. Itu persekutuan. Mereka apa lagi? Makan bersama. Jemaat mula-mula itu tukang makan tuh. Kenapa? Makan bersama. Dan gak ada musuh makan dengan musuh. Hanya mereka yang hidup dalam persekutuan. Bilang amin. Apalagi mereka punya persaudaraan. Apa tandanya mereka bersekutu? Tanda koinonianya. Apa tandanya? Tandanya ialah mereka makan bersama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berdoa, saling berbagi, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Dan mereka disukai semua orang. Ini yang disebut kesaksian. Koinonia yang berdampak marturia. Persekutuan yang berdampak kesaksian. Disukai semua orang. Apakah tetangga saudara menyukai Anda? Tetangga kami di PGA 2. Sebelah kanan itu muslim. Anak-anaknya kalau mau ke sekolah. Pas saya di depan rumah mereka bilang, selamat pagi opa. Wih keren. Suami istri mau keluar. Pagi pak kami jalan dulu. Jadi pastikan bahwa kita disukai semua orang. Bilang amin. Jangan sampai orang pindah rumah gara-gara tetangganya. Dan itu pernah itu saya temukan. Ada orang pindah gara-gara tetangganya. Ribut aja, cerewet terus. Saya kira kalau Roh Kudus ada di situ juga, Roh Kudus akan pindah rumah itu. Orang Kristen lagi beribut aja melulu. Tiada hari tanpa keributan. Jadi mari kita jadi gereja yang disukai semua orang. Amin. Jadi keluarga yang disukai semua orang. Kenapa? Karena ada kuasa firman dan Roh Kudus. Itu dimensi koinonia. Yang kedua, dimensi marturia. Dimensi marturia itu apa? Marturia, kesaksian. Yaitu apa? Yesus mengucapkan itu di amanat agung. Pergilah, katakan pergilah. Jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka, ajar mereka. Dan ingat ada janji. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu dimensi marturia. Jadi Roh Kudus diberikan bukan supaya kamu bangga menjadi orang Kristen. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya supaya kamu kesannya rohani. Roh Kudus dicurahkan bukan supaya kamu gerejanya menjadi hebat. Roh Kudus diberikan supaya kamu pergi. Keluar dari komunitas kita. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Keluar dari gaya-gaya lama kita. Pergi memberitakan Injil bagi semua orang. Dan dia enggak bilang untuk para pejabat. Dia enggak bilang untuk para ahli Taurat. Dia bilang kepada mereka yang sesederhana itu. Yang kita mengerti. Dan dimensi yang terakhir namanya dimensi diakonia. Itu yang kemudian gereja menyebutnya dengan kepedulian agung. Jadi ada amanat agung, ada kepedulian agung. Kepedulian agungnya Yesus mengidentikan diri dengan mereka. Dalam Matius 25 ayat 40 Yesus bilang apa? Apapun yang kamu lakukan bagi mereka, saudaraku yang hina ini, kamu sudah melakukannya bagiku. Siapakah orang hina menurut Matius 25 ayat 40? Mereka yang lapar, yang haus, yang asing, di penjara, dan telanjang.
Itu 5 kategori yang Yesus gunakan untuk mengidentikan dirinya dengan mereka. Yang kemudian disebut kepedulian agung. Amanat agung itu memberitakan Injil untuk menolong orang keluar. Orang lapar. Dia lapar bukan karena gak ada makanan. Memang dia lapar karena dia gak punya apa-apa. Dalam bahasa Yunaninya penes dan tokos. Yaitu orang yang haknya diambil alih oleh semua orang. Mereka gak punya apa-apa lagi. Mereka menjadi pengemis. Orang haus. Hak-haknya dicabut. Mereka gak punya akses. Orang apa lagi? Orang asing. Saudara, perhatikan hati-hati ya. Orang asing bukan hanya bangsa lain. Orang asing bukan hanya karena negara lain. Orang asing bukan karena dari suku lain. Tapi saya khawatir dalam gereja. Saya khawatir dalam keluarga Kristen. Di dalam rumah pun ada orang asing. Mungkin istrimu asing buat engkau. Suamimu asing. Anak-anakmu asing. Tahu apa arti asing? Asing artinya apa? Tidak punya visi bersama, tidak punya misi bersama, tidak punya tujuan bersama. Saya dikirimi satu konten seorang gadis Papua. Dia bikin begini sambil bercanda. Dia tulis begini. Kita pilih bupati, pilih wakil bupati, pilih gubernur, pilih presiden. Hanya untuk 5 tahun atau 10 tahun. Kita orang mesti dengar orang punya visi misi. Dan kita harus dengar orang punya visi misi baru kita tentukan pilihan. Masa kita mau bangun rumah tangga seumur hidup? Sampai 50-60 tahun? Kok kita tidak tahu dia punya visi misi? Jadi saya bilang sama Yanson, segera putuskan visi misimu dan kasih tahu Deborah. Jadi Deborah jangan menikah dengan pria yang tidak punya visi misi. Oh iya, saya walaupun disampaikan dengan bercanda Nona Papua itu. Sambil ketawa dia. Tapi saya nangkep kebenaran ini. Pilih presiden yang hanya 5 tahun, 10 tahun. Pilih gubernur yang hanya 5 tahun, 10 tahun. Kita perlu dengar visi misi mereka. Masa pilih suami, pilih istri, nggak ada visi misi. Modalnya cuma kiris doang. Itu pun saldonya kosong. Modalnya cuma naik Grab. Harus punya visi misi, bilang amin. Dan visi misi kita sama dengan Kristus. Karena dia raja kita, bilang amin. Apa visi misi kita? Pergi, jadikan semua bangsa murid. Peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya banyak keluarga kacau, banyak keluarga hancur. Ada istri meninggalkan suami. Suami tidak jelas. Bukan karena mereka kurang kaya, bukan karena dia kurang ganteng atau cantik. Tapi karena nggak punya visi misi. Dan Roh Kudus meneguhkan visi misi Yesus. Kamu akan jadi saksiku. Kamu akan pergi dan beritakan Injil. Dan membebaskan mereka yang lapar. Mereka yang haus. Mereka yang asing. Mereka di penjara. Mereka yang sedang telanjang. Kemarin saya ngajar mahasiswa S2. Mereka bilang, Pak, kalau gitu orang di penjara itu sama dengan Paulus dong. Saya bilang jangan samakan. Paulus itu masuk penjara karena Injil. Kamu masuk penjara karena judi, beda. Paulus masuk penjara karena beritakan Injil. Kamu masuk penjara karena kamu jahat. Saya bisa bertobat? Bisa. Buktinya Onesimus. Onesimus itu pencuri di rumah Filemon. Masuk penjara ketemu Paulus. Paulus kasih firman, Onesimus bertobat. Jadi uskup di Efesus. Jadi orang di penjara itu bukan karena Injil saja. Tapi karena kebodohannya, kejahatannya, kelicikannya. Tapi Injil, ketika dia dapat Injil itu, hidupnya berubah. Kami beberapa rockman pernah mengajar. Saya sering mengajar di LP Cipinang, saya mengajar di LP di Papua, saya mengajar di LP di Jawa Tengah, Jawa Timur. Pak, kemungkinan kami bisa berubah enggak? Bisa. Tuhan lawat kamu, tapi durasi kamu di sini
Yang bisa mengubah itu hakim berdasarkan kelakuanmu yang baik. Dan ternyata banyak orang di penjara yang saya tahu ketika mereka keluar. Ada yang jadi penginjil, ada yang jadi pelayan di gereja. Jadi ambil waktu untuk pergi ke penjara. Anak-anak gadis banyak di penjara. Saya layani satu pria di penjara. Saya nggak perlu sebut nama LP itu karena nanti bocor. Dia dapat bayaran 1 triliun rupiah dari bosnya. Harusnya bosnya yang masuk penjara. Tapi dia bersedia masuk. Bosnya bayar 1 triliun. Selama 8 tahun. Dia nggak perlu kerja. Istri sama anak-anak terima bunga depositonya. Tapi dia masuk penjara untuk bosnya itu. Saya bilang, Pak, itu juga kejahatan. Kamu mesti bertobat. Karena kamu makan dengan cara yang tidak benar. Jangan bangga dengan apa yang kamu dapatkan. Tapi banggalah dengan cara apa Anda dapatkan. Dia minta ampun sama Tuhan. Baik Pak, bagaimana caranya? Kamu ambil keputusan. Jadi orang telanjang itu siapa? Orang telanjang itu mereka yang gak tahu. Dia gak bisa bedakan. Mana istrinya, mana istri orang. Dia gak bisa bedakan mana suaminya, mana suami orang. Jam 3 sore ini saya diundang rapat oleh sebuah tim. Untuk menolong 3 anak gadis. Satu umur 20 tahun, dua umur 15 tahun. Mereka digerayangi oleh satu pria yang sebenarnya satu kampung. Sangat dekat. Keputusannya kita berdamai. Saya bilang tidak bisa. Kenapa tidak bisa berdamai? Dia harus menerima risikonya. Dia harus ditangkap polisi. Masuk penjara. Itu Alkitabiah. Itu Alkitabiah. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Bayangkan anak gadis umur 15 tahun. Digerayang oleh seorang pria. Bahkan pria ini pernah melahirkan anak dari anak kandungnya. Ini kejahatan luar biasa di gereja. Ini gereja tua ini gak bikin apa-apa nih. Mau terima persembahan aja. Makan aja, pesta aja. Di jemaatnya gak pernah diurus. Mesti saya yang diurus. Waktu kamu pergi makan bersama gak pernah undang saya. Jemaatmu ada masalah baru undang saya. Gereja-gereja gak tahu diri. Iya, ini saya serius. Jadi saudara, mari kita jadi gereja yang berdampak. Bilang amin. Nah, sekarang yang terakhir. Ini benar-benar terakhir. Diakonia apa saja? Ada 3 jenis diakonia. Yang pertama namanya karitatif. Diakonia karitatif itu bagi-bagi sembako. Itu Yesus anjurkan itu. Gereja lakukan itu sejak zaman dahulu kala. Diakonia yang kedua namanya diakonia reformatif. Yaitu apa? Diakonia pembangunan. Ya, menolong orang, memberdayakan orang. Supaya mereka hidup dalam kebenaran. Dan diakonia yang ketiga, diakonia transformatif. Yaitu membuat orang menemukan hak-hak hidup mereka. Bebas dari kehidupan. Nah itu yang terjadi di penjara itu, satu pria itu. Jadi saudara, jenis diakonia ini sudah dilakukan gereja sejak zaman dahulu kala. Sekarang banyak orang lakukan. Tapi mereka lakukan untuk dapatkan pahala. Tapi kita lakukan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bilang amin. Itu bedanya. Nah apa pesan utamanya? Terakhir, ini dia. Pesan utama amanat agung dan kepedulian agung. Yaitu apa? Kita memantulkan atau kita disebut representasi Kristus di bumi. Kita disebut duplikasi. Tujuannya supaya terjadi multiplikasi. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 bertobat. Karena ada kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Dan inilah prosesnya. Proses amanat agung, proses kepedulian agung, yaitu dimuridkan untuk membangun dan membangun untuk dimuridkan. Build to send, send to build. Kita dimuridkan untuk pergi dan pergi untuk membangun.
Dan gereja mesti kerjakan ini. Saya percaya kita lakukan dengan cara kita masing-masing di tempat kita. Maka gereja yang sehat adalah gereja yang suka memuridkan. Gereja yang sehat adalah gereja yang suka peduli dengan orang-orang yang hina. Gereja yang sehat adalah gereja yang berpegang teguh pada visi misi Kristus. Saya berdoa supaya kita terima kuasa Roh Kudus karena firman Allah. Sekali lagi, jangan beli Roh Kudus. Roh Kudus bukan barang yang dijual. Jangan berjuang untuk dapatkan. Anda berjuang isi hidupmu dengan firman Tuhan. Tiap hari isi firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja di situ. Karena bekerjanya Roh Kudus ada kuasa firman. Dia tidak bekerja di tempat yang hampa, tidak bekerja di tempat yang kosong. Selalu ada firman Allah.